KJRI Hong Kong berhasil memulangkan 2 PMI yang sakit ke Indonesia pada tanggal 5 November 2020 dan pada tanggal 7 November 2020 KBRI Kuala Lumpur juga telah berhasil mengawal proses deportasi sebanyak 501 WNI ke 3 kota yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Dipost oleh KJRI Hong Kong, 2 PMI yang sakit berhasil kembali ke Indonesia. Sudah lebih dari 7 bulan AA dirawat di rumah sakit di Kowloon, Hong Kong. Dia adalah PMI asal Jawa Barat yang bekerja di Hong Kong sejak tahun 2019. Kini AA telah berada di Indonesia. AA telah berhasil diterbangkan pulang dalam posisi tidur ke kampung halamannya di Cirebon pada tanggal 5 November 2020. Dirinya didiagnosa sakit pendarahan di otak atau hemorage dan telah mendapatkan penanganan medis secara maksimal. KJRI Hong Kong yang sejak awal menangani masalah ini tidaklah mudah karena penerapan protokol COVID-19 memperketat proses pengurusan dan komunikasi antara KJRI dengan pihak rumah sakit dan otoritas Hong Kong yang terkait. Di samping itu, KJRI terus berupaya memastikan terpenuhinya hak-hak kesehatan dan ketenagakerjaan yang bersangkutan. Di samping itu, KJRI terus berusaha memastikan terpenuhinya hak-hak kesehatan dan ketenagakerjaan yang bersangkutan. Komunikasi dengan pihak keluarga juga tidak ketinggalan agar perkembangan AA dapat selalu terinfokan. KJRI Hong Kong menangani kasus AA dengan perhatian dan penuh keberpihakan, bekerja sama dengan Direktorat PWNI Kemlu, BP2MI, Agen dan PT Airline hingga otoritas Hong Kong. AA telah tiba dengan selamat di Indonesia di bawah pengawasan KJRI dan kini telah berada di rumah sakit di Cirebon, jelas Kojen Ricky Suhendar. Proses pemulangan ini tidak mudah, bahkan juga sempat tertunda. Oleh karena itu, upaya ekstra harus dilakukan oleh KJRI untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan penerbangan AA. Mulai dari komunikasi intens dengan rumah sakit untuk memantau kondisinya dari hari ke hari, hingga menyiapkan transportasi khusus dari rumah sakit ke bandara, serta ambulans saat ketibaan di Jakarta hingga ke Cirebon. Staf KJRI yang bertugas mengurus dan mendampingi AA juga membutuhkan persiapan khusus sebelum berangkat. Staf menjalani pelatihan singkat di rumah sakit mengenai cara-cara merawat pasien dalam pesawat seperti cara membersihkan pasien dan memberikan asupan makanan. Kojen Ricky Suhendar yang mengarahkan langsung persiapan dan pelaksanaan kembalinya AA ke Indonesia menyatakan bahwa ini adalah sebuah aksi kemanusiaan yang dilakukan KJRI bagi PMI di Hong Kong yang mengalami musibah berat. Dalam kondisi sakit berat dan terpisah dari keluarganya, kini AA bisa menjalani perawatan dekat dengan keluarga. Semoga dapat memberikan efek psikologis yang baik bagi pemulihan dirinya, pungkas Kojen Ricky. Selanjutnya, pada waktu yang bersamaan di tengah pembatasan akses keluar dari Makau, NA, seorang PMI asal Makau yang sakit gagal ginjal, juga berhasil dipulangkan. NA saat ini telah berada dalam fasilitasi BP2MI untuk mendapatkan penanganan pemulangan dan perawatan medis lebih lanjut di daerah asalnya. Di tengah keterbatasan akibat pandemi COVID-19, KJRI Hong Kong selalu terus berupaya mewujudkan kehadiran negara bagi perlindungan WNI. Oleh karena itu, dukungan dan kerjasama berbagai pihak terkait di Hong Kong dan Indonesia sangat diperlukan. Info selanjutnya adalah dari Embassy Kuala Lumpur, di mana pada tanggal 7 November 2020 KBRI Kuala Lumpur telah mengawal proses deportasi sebanyak 501 WNI ke 3 kota di Indonesia, yaitu di Jakarta 153 orang, Surabaya 146 orang, dan Medan 202 orang.
WNI tersebut sebelumnya berada di Depot Imigrasi Pekan Nanas, Langkap, dan Lengkeng. Seluruh WNI tersebut sebelum dipulangkan juga telah melakukan tes PCR pada tanggal 4 dan 5 November 2020 dan semuanya dinyatakan negatif COVID-19. Selanjutnya, para WNI yang kembali ke tanah air ini akan diterima oleh instansi yang berwenang seperti BP2MI untuk kemudian diantarkan ke keluarganya masing-masing. Diinfokan sejak tanggal 10 Oktober 2020, KBRI Kuala Lumpur bekerja sama dengan Jabatan Imigrasi Malaysia telah memfasilitasi tes PCR sebagai bagian dari proses deportasi sebanyak 1.503 WNI ke tanah air. Sesampainya di Indonesia, mereka para PMI dari Malaysia ini dijemput langsung oleh Bapak Beni Ramdhani, Ketua BP2MI beserta tim di Bandara Soekarno-Hatta. Demikian juga UPT BP2MI Surabaya dan Medan juga melakukan hal yang sama di wilayah mereka masing-masing melakukan penjemputan terhadap PMI. Para PMI ini dideportasi dari Malaysia dengan berbagai masalah. Menurut Bapak Beni Ramdhani, mereka adalah anak-anak bangsa yang tetap harus mendapatkan perlindungan dan pelayanan negara. Sekalipun mereka berangkat ke Malaysia secara tidak resmi karena telah menjadi korban kejahatan sindikat pengiriman ilegal pekerja migran. Berapa tahun? Jadi ada Bapak Beni Ramdhani juga melakukan bincang-bincang kepada semua PMI yang baru pulang tersebut. Menurut Bapak Beni Ramdhani, hanya dengan hatilah ketulusan kita bekerja untuk PMI akan tulus. Dan hanya dengan keberpihakanlah pelayanan BP2MI kepada PMI akan benar-benar nyata. Biaya seluruh kepulangan WNI ini semuanya ditanggung oleh pemerintah hingga ke kampung halaman atau rumah masing-masing, baik yang lewat darat, laut, ataupun udara. Ini bagus nih, ini 2 tahun kerja nggak digaji oleh majikannya. 2 tahun kerja nggak digaji oleh majikannya, bahkan dikriminalisasi. Tahan berapa lama? Siapa namanya? Oke, nanti kita lihat jenis ya. Terima kasih banyak Pak ya.
Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.